Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 8. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan mempelajari materi bab yang keempat, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Baik, sebelum kita mulai pada materi bab pertama, kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, pada kondisi bangsa Indonesia itu, mari kita mendengarkan dulu, menyimak lagu nasional. Salah satunya adalah Bangun Pemudi Pemuda. Makna dari lagu Bangun Pemudi Pemuda tersebut menyimpan makna bahwa golongan pemuda-pemuda memegang peranan yang sangat penting untuk meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa yang sudah gugur. Dengan kata lain, masa depan bangsa Indonesia tergantung pada golongan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Baik, kita lanjutkan. Materi yang pertama, ya, jadi rusaknya ekonomi Eropa akibat perang dan berkembangnya teknologi pelayaran yang terjadi pada abad tersebut menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber-sumber ekonomi dan lahan-lahan baru. Sumber-sumber ekonomi dan lahan yang baru itu kemudian membuat bangsa-bangsa Eropa menginginkan negara-negara tersebut dan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan itu. Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, di mana sejak VOC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Berbagai macam penderitaan yang terjadi di segala kehidupan, di mana VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau biasa disebut dengan politik adu domba. Politik adu domba ini adalah politik saling mengadu antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk gambar daripada bagaimana para penjajah mengambil kekayaan Indonesia pada waktu itu. Mereka menggunakan kapal-kapal yang besar untuk mengangkut hasil rempah-rempah untuk dibawa ke negara mereka. Kita lanjutkan. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 melakukan kerja paksa untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan mereka. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel, tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan di mana para rakyat diwajibkan untuk menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang disepakati oleh pemerintah.
Tanam paksa tersebut menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang melimpah untuk membangun negara Belandanya sendiri dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia tersebut menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh berbagai ulama dan kaum bangsawan. Salah satunya adalah Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Mereka semua memimpin perjuangan rakyat untuk melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah tersebut belum berhasil karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, di mana politik balas budi tersebut terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan, kemudian pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga yang terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat yang pintar, yang terdidik, dan memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia sebenarnya. Bangsa Indonesia pada saat itu kondisinya sangat bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Baik, kita lanjutkan. Maka dari itu, sebelum kita akhiri materi pada pertemuan kali ini, tugas kalian adalah mencari informasi mengenai para pahlawan-pahlawan berikut ini. Yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa, yang kedua adalah Sultan Hasanuddin, yang ketiga adalah Tuanku Imam Bonjol, kemudian yang keempat adalah Pangeran Diponegoro. Silakan kalian cari segala informasi yang berhubungan dengan keempat tokoh pahlawan tersebut. Kalau sudah, silakan jawabannya dikirim lewat Japri. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.